Desember toleransi dan perdamaian. Bulan Desember seringkali dikaitkan dengan perayaan dan refleksi di berbagai tradisi. Dalam konteks Islam, Desember dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan perdamaian yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam memberikan panduan jelas tentang bagaimana umat manusia dapat hidup berdampingan dalam harmoni, saling menghormati dan bekerja menuju perdamaian. Namun lebih dari sekadar perayaan, Desember mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi dan perdamaian. Dalam keragaman yang kerap ditemukan di bulan ini, ada pesan kuat untuk saling menghormati dan menerima perbedaan. Suasana yang ceria dan penuh kehangatan menjadi pengingat bahwa dunia yang damai dapat terwujud jika kita mau membuka hati dan berempati terhadap sesama. Toleransi bukan sekadar konsep abstrak, tapi sebuah sikap untuk harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Di bulan Desember, kita melihat bagaimana perayaan-perayaan besar dapat menjadi simbol harmoni di tengah keberagaman. Perayaan Natal yang dilaksanakan oleh umat Kristiani misalnya bukan hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga dirayakan sebagai waktu untuk berbagi kasih sayang lintas agama dan budaya. Begitu pula dengan tradisi menyambut tahun baru yang menjadi perayaan global tanpa batasan agama, ras, atau kebangsaan. Selain itu, perdamaian menjadi esensi penting di bulan ini. Desember seringkali menjadi waktu untuk menyelesaikan konflik, memperbaiki hubungan yang retak, dan memperkuat rasa persaudaraan. Dunia yang damai tidak hanya dimulai dari keputusan besar di tingkat global, tetapi juga dari tindakan kecil di kehidupan sehari-hari. Ketika setiap individu memilih untuk bersikap toleran dan memelihara perdamaian, dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Tidak saja itu, bulan Desember bahkan kadangkala menjadi bulan yang cukup hangat dengan berbagai perdebatan di media sosial. Dan tampaknya topik debat selalu berulang dari tahun ke tahun, yakni soal boleh atau tidaknya mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Klaim halal haram dalam persoalan ini sudah sejak lama meramaikan diskursus keagamaan pengunjung Desember ini. Berbagai rujukan dikemukakan untuk melegitimasi klaim-klaim tersebut. Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa perdebatan itu seringkali ilmiah, namun di sisi lain penuh dengan prasangka-prasangka teologis terhadap kelompok keagamaan lain. Toleransi adalah salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Kata toleransi dalam konteks Islam seringkali dikaitkan dengan konsep tasamuh, yang berarti kemurahan hati, kelapangan dada, dan sikap saling menghormati. Al-Quran menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan semua manusia tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan. Firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Ayat ini menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang merupakan dasar dari toleransi. Selain itu dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, "Tidak ada paksaan dalam menganut agama." Pesan ini menggarisbawahi bahwa keyakinan adalah hak individu yang tidak boleh dipaksakan melainkan dihormati. Islam juga mengajarkan sikap kasih sayang kepada sesama manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak merendahkannya kepada musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan pentingnya solidaritas yang dapat diperluas kepada seluruh umat manusia dalam konteks kemanusiaan. Islam secara harfiah berasal dari akar kata salam yang berarti damai. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam mempraktikkan perdamaian dan rekonsiliasi, bahkan terhadap orang-orang yang pernah menjadi musuhnya. Salah satu contoh yang menonjol adalah perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW memilih jalur diplomasi untuk menghindari konflik.
Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam diajarkan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui keadilan dan kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan banyak contoh kedermawanan dan pengampunan yang berkontribusi dalam perdamaian, seperti pengampunan beliau kepada penduduk Makkah saat peristiwa Fathu Makkah. Bulan Desember dengan segala dinamika sosial dan budayanya dapat menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat komitmen terhadap toleransi dan perdamaian. Meski terdapat perbedaan keyakinan, menghormati tradisi dan kepercayaan orang lain adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama terlepas dari perbedaan agama atau budaya. Dalam konteks perayaan Natal, banyak ulama yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati, mengucapkan selamat kepada saudara-saudara Kristiani atas perayaan mereka, misalnya adalah bentuk penghormatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama tidak melibatkan pengakuan terhadap keyakinan teologis yang berbeda. Para ulama telah banyak membahas tentang toleransi antar agama. Imam Al-Ghazali misalnya dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam interaksi sosial termasuk dengan non-muslim. Ia menyebutkan bahwa rahmat Islam meliputi seluruh umat Islam dan oleh karena itu seorang muslim harus menunjukkan kebaikan kepada siapapun. Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar lainnya, juga menegaskan pentingnya melindungi hak-hak non-muslim yang hidup di negara mayoritas muslim. Ia menulis bahwa ketidakadilan terhadap non-muslim adalah dosa besar dalam pandangan Islam. Untuk menerapkan nilai-nilai toleransi dalam perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, menghormati kepercayaan orang lain. Menghindari sikap merendahkan atau menghina keyakinan agama lain adalah langkah pertama menuju toleransi. Kedua, menjalin dialog antar agama. Diskusi yang terbuka dan konstruktif dapat membantu membangun saling pengertian. Yang ketiga, memberikan bantuan tanpa diskriminasi. Islam mendorong umatnya untuk membantu siapapun yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Yang terakhir, menyebarkan pesan damai. Menggunakan media sosial atau platform lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan damai adalah cara efektif dalam mendukung harmoni sosial. Walhasil, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dalam damai dan saling menghormati. Desember dengan nuansa refleksi akhir tahun dan berbagai perayaan adalah tempat yang baik untuk merefleksikan nilai-nilai ini. Dengan mengedepankan toleransi, keadilan, dan kasih sayang, umat manusia dapat mewujudkan dunia yang lebih harmonis dan damai, sebagaimana dicita-citakan oleh ajaran Islam. Selain itu, memperkuat komitmen terhadap ajaran luhur Islam menjadi langkah nyata dalam membangun dunia yang lebih baik. Semoga bulan Desember ini membawa kita semua lebih dekat kepada nilai-nilai perdamaian dan toleransi yang sejati. Sikap toleransi dan perdamaian akan lebih mudah diterima jika ditunjukkan melalui akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik dalam menunjukkan akhlak yang baik kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka. Wallahu a'lam bishawab.